Kita minggu yang lalu belajar, kita sudah tahu tentang Allah Tritunggal, ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Masing-masing punya karakter yang berbeda, masing-masing punya sifat yang berbeda atau pembawaan yang berbeda. Tetapi ketiga-tiganya punya hati yang sama. Hatinya yang sama, yaitu yang pertama, mereka semuanya kudus. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu kudus, rendah hati. Yang ketiga, kasih. Dan yang keempat, benar. Ketiga-tiganya punya hati yang sama, punya hati yang sama, punya kasih yang sama, kekudusan yang sama, punya kebenaran yang sama. Hatinya sama, tetapi karakternya berbeda. Karakternya berbeda. Karena masing-masing punya kehidupannya sendiri. Kita nanti kalau saya sudah upload tentang khotbah tentang Tritunggal ya, nanti Bapak Ibu bisa paham apa yang saya maksudkan. Nah, kemarin kita belajar tentang Roh Kudus itu pembawaannya tenang, gak banyak bicara, kayak angin, tenang gitu ya, tenang. Dia kayak api juga, tetapi api yang membara, api yang membuat kita bersemangat. Kalau Bapa itu api yang menghanguskan. Kita mulai melihat ada banyak perbedaan cara pembawaan, karakter dan sebagainya, tetapi memiliki hati yang sama. Yang pertama, Roh Kudus itu, kalau tadi saya katakan Roh Kudus itu pribadinya sangat lembut. Kalau berbicara sangat lembut, seringkali di kedalaman hati kita. Roh Kudus saya gambarkan lebih cenderung plekmatik, ya kan? Kecenderungannya itu lebih ke plekmatik, suka berada di balik layar. Dia ada di balik layar. Kalau Allah Bapa itu visioner, Allah Bapa itu memimpin, Allah Bapa itu yang menentukan segala sesuatu, makanya dia lebih ke kolerik. Sementara Tuhan Yesus itu disukai banyak orang, dia banyak berbicara, dia berkhotbah, dia lebih cenderung ke ke sanguin dan sebagainya. Nah, Roh Kudus itu kalau marah itu gak langsung marah ya. Roh Kudus itu seringkali punya tahapan-tahapan pada waktu dia marah. Minggu yang lalu kita udah sampaikan, tapi kurang jelas karena ayat-ayatnya tidak ada. Roh Kudus, mengenal Roh Kudus lebih dalam bagian yang ketiga. Yang pertama, kalau kita terus berbuat dosa, atau kita selalu gak mau dengerin Tuhan, tidak mau dengerin Roh Kudus. Roh Kudus itu kan yang selalu mengingatkan kita waktu kita berbuat dosa, waktu kita nggak taat, itu Roh Kudus terus memperingatkan kita, memperingatkan di roh kita, makanya kadang-kadang kita hilang damai sejahtera dan sebagainya. Itu Roh Kudus sedang berbicara. Mungkin saudara bingung ya, ini ayat berapa? Ini kalau di HP itu ayat 11, tapi kalau di Alkitab buku itu ayat 13. Makanya ayatnya begini, tertulis begini di aplikasi Bible-nya. Nah, jadi Roh Kudus itu sangat lembut. Roh Kudus itu suka ada di balik layar. Roh Kudus itu tidak banyak bicara. Tetapi kalau Roh Kudus itu dilukai di sini, saudara sering tidak mau dengar-dengaran. Saudara itu kemudian misalnya contoh, kalau tadinya kita ini mau memberontak misalnya sama orang tua, itu pasti Roh Kudus itu memperingatkan di roh kita untuk jangan memberontak. Tetapi kita terus lawan, kita tetap memberontak. Kemudian kita mulai hilang damai sejahtera. Itu sebenarnya tanda Roh Kudus itu menegur kita bahwa ada dosa yang mulai masuk. Kita tetap memberontak. Lama-lama maka Roh Kudus akan diam, tidak bicara lagi. Makanya kalau orang itu lihat ya, orang-orang misalnya orang-orang yang tadinya pertama-pertama mau membunuh, itu hati nuraninya itu tahu ini salah. Tetapi kalau mereka terus menolak hati nuraninya, dia tetap membunuh dan tetap membunuh. Lama-lama kepekaannya hilang, menjadi
kebal, menjadi bebal. Sama dengan kehidupan kita, makanya kenapa di dalam kehidupan kita itu kalau semakin taat, waktu Roh Kudus bilang bertobat, waktu Roh Kudus bilang jangan ngamuk, waktu Roh Kudus bilang jangan memberontak, waktu Roh Kudus bilang jangan iri hati, waktu Roh Kudus bilang lepaskan pengampunan, kita itu nurut, maka kita akan semakin peka dengan suara Roh Kudus. Sebaliknya kalau kita terus memberontak, Roh Kudus itu lembut, tapi kalau kita terus memberontak, Roh Kudus itu bukan tipenya ngamuk-ngamuk, tapi dia diam. Makanya banyak orang yang kemudian sering berbuat dosa, terus tanya gimana mendengar suara Tuhan? Seringkali tidak bisa mendengar suara Tuhan, kepekaannya nggak ada karena Roh Kudus diam. Makanya kenapa di sini dikatakan Daud berkata begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia tidak mau Roh Kudus itu pergi dari kehidupannya. Daud itu sangat takut kalau Roh Kudus itu mulai pergi. Di sini kalau dalam kita Roh Kudus tidak pergi, di dalam perjanjian baru Roh Kudus itu nggak mudah seperti perjanjian lama ya, langsung pergi gitu ya. Tetapi kita itu akan mengalami yang namanya Roh Kudus diam. Daud itu paling takut kalau Roh Kudus sudah nggak bicara lagi. Karena bagi dia yang terpenting di dalam hidupnya, sekalipun berada di lembah kelam, yang penting ada Roh Allah menyertai dia. Dia tahu kemana harus berjalan. Karena Roh Kudus yang memimpin jalan hidupnya. Makanya kenapa pada waktu kalau kita baca di Alkitab Musa, kemudian Tuhan Yesus, kemudian Daniel, kemudian banyak nabi-nabi Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab. Mereka selalu memulai pelayanannya dengan puasa. Karena bagi mereka mendengar suara Roh Kudus lebih penting dari segalanya. Karena Roh Kudus yang akan memimpin apa yang mereka harus lakukan. Nah, ini yang kita harus jaga. Makanya orang Kristen kalau kita itu ditegur Tuhan lewat firman, kita sudah tahu nih ini dosa dan kita nentang terus, itu lama-lama kepekaan kita hilang karena Roh Kudus mulai diam. Kalau Roh Kudus mulai diam itu nggak enak saudara. Nah, tadi yang pertama, kalau Roh Kudus sudah mulai marah atau terus kita kecewakan, kita terus tidak taat, kita terus gak dengar-dengaran. Yang pertama tadi, Roh Kudus diam atau tidak bicara lagi. Lalu yang kedua, Roh Kudus meninggalkan kita. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 berkata, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Jadi Roh Kudus meninggalkan Saul karena dia sudah berkali-kali ditegur. Dia tetap tidak taat sehingga roh Allah mulai mundur. Banyak orang berkata begini, emangnya Roh Kudus itu keluar masuk. Gini saudara, kadang kita untuk menjelaskan susah kalau orang-orang tidak mengalami. Maksudnya begini, ada banyak orang yang mengalami kalau mereka mengalami pelayanan dengan kuasa Roh Kudus. Melayani kita mendengar suara Tuhan dengan efektif. Ada urapan di dalam setiap kita melayani. Ada saat pada waktu kita terus berbuat dosa, tidak taat. Tiba-tiba kita bisa ngerasain urapan itu nggak ada. Kuasa itu nggak ada. Jadi kuasa itu nggak ada. Kalau dulu itu kan roh Allah pergi gitu ya kan. Tapi kalau kita Roh Kudus mulai diam dan kemudian Roh Kudus mulai tidak bekerja kepada kita. Makanya hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang sudah bergaul dengan Roh Kudus akan sadar. Makanya Kathryn Kuhlman waktu itu dia sampai terus nangis bayar harganya. Hanya supaya dia mendapatkan lagi persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Siapa bilang Roh Kudus tidak bisa meninggalkan kita? Bisa, saudara. Waktu kita terus tidak taat, kita penuh dengan kedagingan. Roh Kudus tetap akan berbicara, tapi belum tentu dia tinggal di dalam diri kita. Pada waktu Tuhan tinggal di dalam diri kita,
Dia akan terus memberikan kita nasihat. Roh Kudus akan terus berbicara. Tetapi pada waktu kita terus ignore, kita tidak mendengar dan terus berbuat dosa, maka Roh Kudus akan diam. Toh kalau bicara tidak didengar. Makanya yang pertama, mulai di sini sudah tidak ada lagi bisa membedakan waktu ngambil keputusan ada damai sejahtera atau enggak dan sebagainya, itu semuanya hambar. Nah, kalau kita teruskan dan terus berbuat dosa, maka kita akan menjadi bebal. Kita akan menjadi orang yang keras kepala, menjadi bebal. Dan di situ Roh Kudus itu pertama kalau di Perjanjian Lama langsung meninggalkannya ya, seperti halnya yang terjadi pada Simpson. Tetapi dalam hidup kita Roh Kudus tidak bekerja karena kita penuh dengan daging. Yang memimpin kita adalah kedagingan kita. Yang memimpin kita adalah ego kita. Yang memimpin kita adalah diri kita sendiri. Makanya Roh Kudus mulai diam. Dan kalau terus berbuat dosa, Roh Kudus bisa nggak bekerja lagi di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah Roh Kudus bisa menjadi lawanmu. Firman Tuhan berkata, loh ini kok ayatnya nggak ada? Oh, di Yesaya ya, sebentar. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kemudian ayat 11, ini sama ya, pasalnya sama di Yesaya 63. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pada waktu Roh Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita, juga pada kehidupan orang Israel, itu yang menuntun mereka itu Roh Allah. Kemanapun mereka dituntun. Bahkan dikatakan pada waktu mereka naik ke laut, mereka menggembala dengan penggembalaan kambing dombanya. Roh Allah itu, Roh Kudusnya dalam hati mereka. Dan yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa. Jadi Roh Allah itu yang bekerja atas orang Israel dan Musa. Tetapi pada waktu terus memberontak, dan terus berbuat jahat. Akhirnya Roh Allah menjadi lawan mereka. Dalam arti apa? Roh Allah benar-benar meninggalkan mereka. Kamu mau jalan-jalan sendiri, terserah sakarepmu. Makanya pada waktu kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah mengalami persekutuan dengan Roh Kudus, yang paling kita takutkan adalah hubungan kita dengan Roh Kudus itu rusak. Melebihi dari setiap hal. Yang lain boleh hilang, tapi jangan kehilangan persekutuan dengan Roh Kudus. Itu juga yang Kathryn Kuhlman sampai nangis. Karena dia waktu itu menikah dengan pria yang masih beristri. Memang kemudian mereka, laki-lakinya memang bercerai, tetapi itu kan gak berkenan kepada Tuhan karena dia hambanya Tuhan, hamba Allah. Dan hal itu kemudian membuat hubungannya dengan Roh Kudus terputus. Sampai dia akhirnya bertobat, dia kemudian menceraikan suaminya, dia meninggalkan suaminya, dan dia menguduskan diri. Dalam arti menguduskan diri, dia tidak mau menikah, tetapi dia mau benar-benar menjadi milik Yesus. Sehingga kemudian hubungannya dikembalikan, urapannya dikembalikan, semuanya mulai dikembalikan. Jadi di dalam kehidupan kita, Roh Allah itu sangat tenang. Roh Kudus itu bukan tipe yang gerusa-gerusu, bukan tipe yang ribut dan sebagainya. Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu sangat sabar. Tetapi kalau orang itu sudah ndablek,
nggak pernah bertobat, maka Roh Kudus tidak bekerja dalam dia. Dia bisa diam dan tidak bekerja. Kemudian saya nggak jelasin banyak karena minggu yang lalu sudah saya jelasin kayaknya. Yang keempat, tidak ada lagi pengampunan. Ini tingkat yang keempat. Yang tingkat pertama tadi 2 blok ya kan, Roh Kudus nggak bicara lagi. Lalu kemudian Roh Kudus mulai meninggalkan, Roh Kudus menjadi lawan. Lalu yang keempat, tidak ada pengampunan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak Allah, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini kita sudah pelajari yang saya ajarkan tentang 3 level dosa. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut, salah satunya adalah menghujat Roh Kudus, dikatakan dia tidak diampuni lagi, di dunia ini tidak, dan yang akan datang pun tidak. Maksudnya selama dia masih hidup pun pengampunan sudah tidak turun, yang artinya dia tidak bisa bertobat lagi. Ayat berikutnya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia di dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka, dan bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Dikatakan pada waktu mereka yang sudah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui. Nah, mungkin kita akan bertanya gini, kemarin ada orang murtad, kemudian dia balik lagi, apakah dia bisa diampuni lagi? Bisa diampuni pada waktu mereka masih hidup. Murtad, kan banyak orang yang tadinya murtad kemudian akhirnya bertobat lagi kembali kepada Yesus, banyak kan? Orang Kristen itu ada levelnya, saudara. Tapi kalau orang itu sudah mengecap banyak kebaikan Tuhan, sudah mengecap hal-hal yang ilahi, sudah tahu persis Yesus itu Tuhan. Ada orang-orang Kristen tapi kan gak terlalu percaya banget Yesus Tuhan, gak ngenal. Tapi sudah mengecap kebaikan Tuhan, langsung murtad. Itu berhati-hati. Karena hanya kemurahan Tuhan kalau dia bisa dikasih kesempatan untuk balik lagi. Karena bisa-bisa tidak bisa balik, yaitu tidak bisa bertobat lagi. Dulu ada seorang hamba Tuhan, itu kesaksiannya, ada seorang orang ya, itu dulunya pelayan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Saya nggak tahu ya ini benar apa enggak, tetapi saya sih percaya dengan hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan itu berkata, ketemu dengan seseorang, orang itu dosa, terus perbuatan perzinahan itu nggak habis-habis. Sampai orang ini bilang gini, kamu harus bertobat. Terus orang ini bilang begini, karena dulu dipakai Tuhan, saudara, dipakai Tuhan, berarti kan sudah mengecap kebaikan dan kemurahan Tuhan, sudah tahu persis Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia berzina, perbuatan zina, dan kemudian dia nggak bisa bertobat. Orang ini ditanya, kenapa kamu nggak tobat? Orang ini bilang begini, saya mau tobat, tapi nggak bisa. Terus hamba Tuhan ini tanya sama Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa karena dia sudah mengeraskan hatinya. Tapi jangan kemudian ketakutan ya. Maksudnya gini, Roh Kudus itu sangat lembut, sangat baik. Semua ada tingkatannya. Makanya pada waktu kita orangnya suka memberontak sama Tuhan, cepat-cepat minta ampun. Makanya yang aman itu setiap kali kita tahu kita salah, cepat minta ampun. Karena yang membuat kita bisa bertobat itu Roh Kudus. Yang membuat kita insaf dari dosa. Karena firman Tuhan berkata, Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia dari dosa. Jadi kita selalu butuh Roh Allah
Makanya kita selalu ngomong, Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus jangan tinggalkan saya, Roh Kudus pegang hati saya, Roh Kudus kalau saya mulai membelok lebih baik Tuhan kau pukul saya. Demikian juga kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Karena yang kita butuhkan adalah Roh Kudus. Makanya ada banyak orang yang nanti akan kaget karena banyak orang tidak rapture. Makanya Tuhan itu tunda-tunda terus karena orang Kristennya banyak yang bebal. Yang kita butuhkan saat ini adalah Roh Allah ada dalam hidup kita. Makanya kalau berdoa, kita sudah tahu ya, Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Waktu kita terus kenal Roh Kudus, maka kita akan tahu setiap hari yang kita cari, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus pimpin saya. Karena tugas Roh Kudus di bumi ini adalah mengajar, menolong, menuntun, dan menginsafkan kita. Jadi Roh Kuduslah yang akan mengoreksi setiap dosa-dosa kita. Itu tugas Roh Kudus. Makanya selalu katakan Roh Kudus, buka semua yang terdalam di hatiku yang tidak berkenan. Dan Roh Kudus berkuasalah atas hidupku. Roh Kudus pimpin aku. Sehingga kita itu akan semakin hari terus peka. Kepekaan kita kadang-kadang Roh Kudus gak ngomong, tapi roh kita bisa merasakan. Nah, nanti kita pelajarin. Karena Roh Kudus itu gak banyak bicara. Sekali lagi, Roh Kudus tidak banyak bicara. Yesus banyak bicara. Bukan berarti Roh Kudus gak pernah bicara. Bicara. Tetapi kalau nggak penting, Roh Kudus itu nggak akan ngobrol kecuali kita intim ya. Kita selalu ada keintiman berbicara dengan Roh Kudus. Makanya kapan hari saya bilang tentang Benny Hinn punya buku tentang Selamat Pagi Roh Kudus. Karena dia terus melibatkan Roh Kudus di dalam setiap hidupnya. Demikian juga Kathryn Kuhlman. Terus dulu siapa itu? Yonggi Cho. Pastor Yonggi Cho dulu itu juga seperti itu. Sampai kalau ibadah dulu ya, kalau nggak salah dia kok, nggak salah ya, waktu saya remaja baca bukunya, saya sangat kagum, saya itu bisa belajar banyak dari dia. Dia berkatakan kalau ibadah itu, kalau nggak salah ya, kalau nggak Yonggi Cho itu mungkin Benny Hinn, tapi kayak Yonggi Cho itu kursi di depan kosong, tidak boleh ada yang duduk. Karena dengan iman dia berkata Roh Kudus, kan kita tahu Roh Allah itu tinggal di dalam kita. Tapi Roh Kudus itu kan Tuhan katakan seperti air, seperti angin. Kita sudah belajar ya. Dia katakan Roh Kudus, engkau yang berkuasa atas ibadah ini. Engkau yang duduk paling depan. Engkau lah VIP. Sehingga yang depan tidak boleh ada yang duduk. Karena di imannya dia menghormati Tuhan. Dia berkata itu adalah untuk Roh Kudus. Karena ini ibadah. Ibadah adalah yang memegang kendali adalah Roh Kudus. Makanya kenapa hamba-hamba Tuhan pada waktu mau naik ke mimbar, dia berdoa kepada Tuhan, terutama kepada Roh Kudus. Roh Kudus, pegang aku, pimpin aku, kuasai. Karena bagian Roh Kuduslah yang membuat kita berkuasa di dalam setiap yang kita kerjakan. Tetapi kita terus harus menjaga hubungan dengan Roh Kudus. Makanya kalau kita tahu ini salah, cepat minta ampun sama Tuhan. Jangan bebal. Nah, kemudian kemarin saya katakan bahwa Roh Kudus itu kan sedikit bicara, suaranya lembut, itu ada seringkali tidak terdengar karena dia berbicara di kedalaman roh kita, karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, di roh kita. Kemudian dia berbicara tidak panjang lebar kecuali kita benar-benar akrab dengan Roh Kudus. Benar-benar selalu punya hubungan secara pribadi dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan banyak menyingkapkan banyak hal. Maka Roh Kudus itu gak jarang terus kemudian berbicara gini. Misal kita berbuat dosa, terus Roh Kudus bilang gini, jangan dosa, enggak. Tiba-tiba di sini hilang damai sejahtera. Kita langsung tahu ada yang salah. Kayak Daud. Waktu Daud menyuruh orang-orang untuk menghitung rakyatnya, tiba-tiba di sini jeduk. Dia langsung tahu ada yang salah. Karena Roh Kudus itu gak usah ngomong panjang.
Makanya kalau kita tahu cara Roh Kudus berbicara, kita tidak pernah akan mengharapkan Roh Kudus audible, ngomong A, B, C, D. Bisa, tetapi sangat jarang. Karena cara Roh Kudus itu berbicara itu kita harus hafal gaya dia bicara. Tiba-tiba jeduk-jeduk-jeduk, tiba-tiba mau melangkah, gak damai sejahtera di sini, gak enak. Ada yang salah nih, mundur dulu. Karena cara Roh Kudus berbicara seperti itu. Nah, kemudian saya minggu yang lalu katakan, makanya kita bisa mendengar Roh Kudus kalau dalam keadaan tenang, tidak panik. Makanya kalau kita lagi panik, pingin mendengar suara Tuhan, kemudian kita tanya hamba Tuhan sana, hamba Tuhan sini, kadang-kadang kita malah bingung, gak bisa dengar. Karena Roh Kudus. Kenapa kok saya ngomong Roh Kudus? Yang paling banyak bicara dalam diri kita itu Roh Kudus. Karena kita ini ada di zaman Roh Kudus. Bukan Allah Bapa Tuhan Yesus itu enggak berkuasa, tidak bekerja atas kita. Iya, tetapi ini zamannya Roh Kudus. Lebih banyak Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Makanya saya pernah ajarkan Yesus dan Allah Bapa seringkali berbicaranya audible. Tapi Roh Kudus bicara di roh kita. Makanya perlu melatih diri. Roh Kudus itu cara bicaranya itu canggih. Dia langsung kalau berbicara kepada kita, itu enggak gini. Misalnya saya ketemu dengan si A. Tuhan enggak bicara gini. Si A ini orangnya hatinya sedih. Atau orang ini sekarang itu lagi mengandung anak yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Roh Kudus bicara enggak gitu. Roh Kudus tiba-tiba menguasai kita dan membuat kita tiba-tiba ngerti. Ini kita buka ayatnya ya. Seringkali Roh Kudus itu menguasai seseorang dan membuat orang itu tiba-tiba paham. Karena Roh Kudus gak usah ngomong bertele-tele. Tapi Roh Allah menguasai, langsung dia paham. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saat penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba dia berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dia langsung tahu waktu Maria datang. Maria belum cerita kalau dia mengandung. Bahkan dia juga nggak cerita, belum ngomong yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Bahwa ini nanti yang lahir adalah Yesus, Juru Selamat, dia belum ngomong. Dan Elisabet nggak begini. Waktu hamil, kemudian anak di dalamnya melonjak, kemudian Elisabet sempat diam sebentar. Kenapa? Karena mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus bicara begini. Itu sebenarnya Maria datang ke tempat ini karena Maria sekarang sedang mengandung. Dia itu mengandung dari Roh Kudus. Dan dia nanti akan disebut Immanuel. Karena bayangan orang-orang Roh Kudus kalau ngomong begitu kan. Kalau begitu hamba-hamba Tuhan waktu mendoakan orang. Sebentar ya, kesuwen. Sebentar ya, Tuhan sih lagi ngomong. Orang ini mengalami masa lalu yang pahit. Bapaknya dulu telah menyiksa dia. Bapaknya dulu telah menganiaya ibunya. Sehingga dia mengalami trauma. Sehingga hatinya sangat sedih sampai hari ini. Dan dia mengalami kepahitan yang sangat dalam. Ya kelamaan. Lah kalau mendoakan 1000 orang. Roh Kudus tidak banyak bicara. Tetapi dia menguasai seseorang. Orang itu langsung nangkep. Roh Kudus ngomong apa? Langsung dikuasai Roh Kudus, tiba-tiba Elisabet dikuasai, langsung ngomong. Dia langsung berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Tiba-tiba dia langsung paham. Maka di surga nanti ada banyak hal, gak banyak bicara. Langsung paham orang itu mau ngomong apa, Yesus bicara apa, seringkali langsung paham. Jarang ngobrol panjang lebar. Ngerti sampai sini ya? Itu cara Roh Kudus berbicara, supaya saudara mulai paham. Kenapa ada hamba Tuhan kayak kemarin misalnya, ada pastor siapa itu? Pastor Dias, waktu nubuat ini seseorang. Kan langsung kan? Saya melihat ini terus gini. Terus sekarang saya manggil ini, gak gini. Sekarang saya memanggil Ibu Kathy. Terus Roh Kudus ngomong. Ya, waktu dia ngomong, kadang-kadang langsung lupa. Tadi ngomong apa ya Roh Kudus? Iya kan? Tapi karena Roh Kudus langsung menguasai, beliau langsung tahu
Karena Roh Allah itu langsung menguasai, langsung membuat orang itu paham. Saya buka ayatnya lagi. Di dalam Lukas 2 ayat 25-34. Salah tulis ayat saya. Oh ya, betul. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ya, Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Kadang Roh Kudus secara pribadi akan berbicara kepada kita karena pribadi. Tetapi ada hal-hal tertentu Roh Kudus tidak akan berbicara panjang lebar. Kemudian ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya. Waktu itu Yesus masih bayi, saudara. Ia menyambut anak itu, Simeonnya ya, dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Nah, di sini dikatakan Simeon tadi, Roh Allah bekerja atas dia, Roh Allah ada di atasnya, dan itu membuat dia tiba-tiba waktu lihat Maria membawa Yesus, langsung tahu itu Yesus. Gak keliru, yang mana ya, yang mana? Bukan, jangan-jangan yang ini, jangan-jangan yang itu. Dan Roh Kudus cara berbicara nggak gini, itu loh, yang itu loh. Yang itu loh, yang digendong sama perempuan yang kerudungnya merah, yang bajunya kembang-kembang, kan nggak begitu. Ngerti sampai sini ya? Roh Allah bekerjanya, menguasai, dan orang itu tiba-tiba paham. Roh Kudus juga kalau menegur kita, karena kita bebal, karena kita ini kemudian suka menghakimi orang lain, gak banyak bicara. Kadang kita di sini tiba-tiba gak damai sejahtera. Terus Tuhan mengingatkan firman yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, khotbah yang kita pernah dengar tentang jaga hati, jangan iri hati, jaga responmu harus benar. Roh Kudus mengingatkan. Terus kadang-kadang kita masih bebal, tetap suka menghakimi. Nanti Roh Kudus akan buat kita itu berada di tempat yang sama atau di dalam keadaan yang sama. Misal kita gini, menghakimi orang, orang itu sejak punya anak langsung gak pernah pelayanan. Terus kita ngomong ke orang itu, ya tetap prioritas lah. Terus orang itu bilang, anak saya gak bisa ditinggal, kalau saya bawa ke gereja mengganggu orang karena dia bisa nangis, saya gak punya babysitter. Terus orang dengan seenaknya ngomong begini, kamu orangnya gak sungguh-sungguh, di dalam Yesus itu kan bisa diatur lah, inilah dan sebagainya. Kadang Tuhan itu akan izinkan kita berada di situasi yang sama, punya anak yang tidak bisa ditinggalkan, yang akhirnya kita mulai paham apa yang dialami orang lain. Makanya Alkitab firman Tuhan berkata begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kamu menuntut orang, kamu punya anak, ya harus sungguh-sungguh lah. Kamu itu gak boleh begitulah. Masa sih gak bisa, dan sebagainya. Kamu akan dibawa ke situasi yang sama. Atau mungkin hal yang berbeda tetapi sebenarnya sama, yaitu tentang kita tidak bisa pelayanan karena ada sesuatu yang benar-benar mendesak. Urusan anak lah, urusan ini, ya kan? Terus akhirnya kita mulai bisa menilai, ternyata aku pun kalau jadi dia sama. Bukan berarti Tuhan membenarkan orang-orang yang kemudian meninggalkan pelayanan karena sibuk. Tetapi Tuhan itu tidak suka kalau hati kita ini penuh dengan penghakiman, padahal kita tidak tahu situasi orang itu.
Kita hanya berasumsi. Pasti kamu itu nggak sungguh-sungguh. Apimu padam. Padahal bukan karena padam. Dia sangat pengen, tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Makanya teman-temannya Ayub, nasihatnya benar. Mungkin kamu berbuat dosa. Mungkin kamu ini, mungkin kamu itu. Karena Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Dan sebagainya. Kata nasihatnya benar. Tapi kenapa Tuhan tegur? Karena dia punya asumsi bahwa Ayub ini berdosa. Asumsi dan penghakiman di pikirannya itu loh yang dihakimi Tuhan. Salah. Bukan nasihatnya yang salah, tetapi asumsinya. Misalnya gini, kita ngomong sama orang, ya kamu sungguh-sungguh lah, kan bisa aja lah kamu titipin anak, begini, begitu ya kan. Terus padahal kondisinya dia sangat pengen nitipin, tapi nggak ada yang dititipin. Dia kepingin dititipkan ke daycare, nggak ada duitnya. Dia mau tinggalin, nggak ada orang. Terus kita seenaknya ngomong, ya kamu harus sungguh-sungguh, kamu harus berdoa. Padahal dia sudah berdoa. Dia sudah melakukan yang terbaik. Tapi keadaan tidak bisa. Maka yang disalahkan Tuhan bukan nasihatmu, tetapi penghakiman yang ada di pikiranmu. Kamu sudah berasumsi. Makanya kadang-kadang Roh Kudus akan membawa kita mengalami masa atau situasi yang sama, sehingga kita tidak mudah menghakimi orang. Karena orang yang senasib biasanya tidak menghakimi, karena dia juga mengalami hal yang sama. Yang tidak senasib biasanya suka menghakimi. Nah ini, kemudian Roh Kudus berbicara lewat mimpi, kita semua sudah tahu. Tapi seringkali kita melihat orang-orang mendapatkan mimpi tentang pergumulan orang, tentang dunia, mimpi tentang yang harus ditafsirkan. Enggak, itu juga. Tetapi sekarang bicara tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Secara pribadi, mimpi itu bisa kita itu pas bertanya sama Tuhan, sungguh-sungguh. Seringkali Tuhan akan menjawab lewat mimpi, jelas. Kalau orang ini dikasih tahu, gak peka-peka rohnya ini di sini nih gak bisa dengar, dia kasih mimpi. Makanya kadang kita bisa ngomong sama Tuhan, misal kita ada pergumulan, karena kita mau memutuskan sesuatu, kita bisa ngomong, Roh Kudus, Engkau adalah penolong. Engkau adalah yang mengajar hidupku. Roh Kudus, Engkau lah yang membimbing aku. Tolong aku Tuhan, bicaralah dengan cara apapun yang membuat aku paham. Bisa lewat mimpi, penglihatan, atau apapun. Yang penting aku bisa paham waktu kamu bicara. Paksakan aku untuk tahu saat kamu bicara. Dulu waktu saya minta calon suami, saya itu jujur, saya takut menikah. Bahkan saya dulu mikir gak mau nikah. Sampai saya ngomong, Tuhan, kalau kamu yang mimpi mau saya menikah, Engkau harus tunjukkan calon suamiku, tapi Engkau harus berbicara sangat jelas. Yang aku tahu, kamu berkata ini calon suamiku. Karena kadang-kadang aku gak peka. Sampai akhirnya Tuhan itu bicara sangat jelas. Karena kita harus jujur. Saya ini gak peka Tuhan, nanti kamu ngomong saya itu bisa salah. Saya bisa pertanyaan, bisa keliru. Tapi Engkau bicaralah Tuhan dengan cara yang aku langsung tahu kamu bicara. Sehingga gak salah. Saya tidak pernah menyesal dengan pernikahan saya. Suami saya itu baiknya pol, semua yang dekat dengan saya tahu. Suami saya itu baik, sampai anak-anak ada yang berkata begini, Om Edwin, namanya Edwin kan, Om Edwin itu kayak tailor made, dibuat pas dengan badan. Dengan orang lain mungkin gak cocok, tapi cocok dengan saya. Saya gak ngomong suami saya terbaik di dunia, enggak. Tapi terbaik untuk saya, pas di badan. Jadi orang-orang bilang tailor made. Kenapa? Saya doain sungguh-sungguh. Saya ngomong, Tuhan, kalau bukan Engkau yang kasih di depan mata saya tidak mau nikah. Kenapa saya takut menikah? Karena gak boleh cerai. Kalau boleh cerai, dari dulu saya gak takut nikah, gak cocok cerai. Tapi karena gak boleh cerai, makanya saya takut menikah. Saya ngomong, Tuhan, kalau bukan kamu yang tunjukin di depan saya tidak mau menikah. Nah, lewat mimpi. Contoh ya, kita mulai lihat. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar. Orang benar itu sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Pilatus ya. Waktu Pilatus mau memutuskan, waktu orang-orang membawa Yesus di hadapan dia, itu istrinya mendapatkan mimpi. Dia mendapatkan mimpi. Roh Allah bisa langsung berbicara kepada seseorang. Supaya orang itu tahu bahwa Pilatus, hati-hati. Jangan ikut mengadili Yesus. Kau harus membebaskan supaya dia gak bersalah. Kemudian
Di dalam Matius 2 ayat 13-14, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ada seorang teman, nah ini Tuhan itu, Roh Kudus itu seringkali bicara lewat mimpi. Ada seorang di sini ya, teman ya, murid Bible Study juga di Amerika. Waktu itu dia mimpi ketemu satu mobil dengan Presiden Trump. Dan waktu itu setelah dimimpi itu dia langsung menangkap sesuatu bahwa dia harus ngurus surat di Amerika ini, ngurus surat. Terus kemudian dia tunda-tunda, nggak ditunda-tunda. Makanya kalau Roh Kudus sudah bicara, apalagi lewat mimpi, jelas, cepat lakukan. Dia nggak lakukan, dia tunda-tundaan, nanti aja lah gampang. Ternyata kemudian terjadi lockdown, banyak orang-orang yang pekerjaannya banyak yang nggak ada pekerjaan. Dan di Amerika itu semua orang mendapatkan, bisa dikatakan kalau bahasa Indonesia insentif. Jadi mendapatkan uang dari pemerintah dan nilainya besar. Dan dia lihat teman-temannya semua dapat, dia nggak dapat karena dia belum ngurus surat. Padahal Roh Kudus sudah membicara lewat mimpi, dia tunda-tunda. Kan siapa yang bayangin kalau mau lockdown? Kalau waktu itu dia taat, tidak menunda. Waktu lockdown itu banyak orang lambah seneng, nganggur dibayar. Malah banyak orang yang mau kerja karena nganggur dibayar. Sehingga dia harus kerja karena dia belum ngurus surat, nggak dapat uang dari pemerintah. Kenapa? Waktu Roh Kudus berbicara. Nah, jangan percaya dengan orang yang ngomong itu kan karunia. Iya, kalau karunia itu saudara nggak usah ngotot. Tuhan sudah kasih karena karunia. Setiap orang dikasih karunia biasa. Karunia yang berbeda-beda. Tapi kalau kita percaya bahwa Roh Allah itu memang diutus, Roh Kudus itu memang dicurahkan untuk memimpin kita. Saudara harus tahu, Tuhan bicaralah sama saya yang saya nangkap. Gak usah harus lewat mimpi ya. Kita gak usah ngatur Tuhan harus mimpi. Tapi kita boleh minta, Tuhan engkau bisa bicara lewat mimpi. Engkau bisa bicara lewat penglihatan. Tetapi yang jelas supaya aku ini paham waktu kamu bicara. Kalau di saya, Tuhan itu selalu bicara di sini, di roh saya. Itu begitu ada yang salah di situ langsung nangkep sampai hafal perasaan ini. Roh Kudus sedang melarang atau Roh Kudus mengatakan iya. Nah, kemudian di Matius 2 ayat 19 ayat 21, Yusuf mimpi lagi. Yusuf suami Maria ya. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Betapa luar biasanya kehidupan kita bersama Roh Kudus. Roh Kudus langsung membuat kita paham. Waktu kita mendapatkan mimpi, bisa kemudian malaikat yang berbicara dan sebagainya. Jadi kita mulai melihat bagaimana Yusuf bisa selamat dari setiap kejadian yang buruk yang akan menimpa karena ada mimpi. Lalu penglihatan. Makanya kenapa Roh Kudus langsung tiba-tiba kasih penglihatan. Sekali lagi, karena Roh Kudus itu cara bicaranya itu kreatif, unik. Kalau menjelaskan kepanjangan, jadi dijelaskan dengan penglihatan. Kita lihat ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah ini loh, jelas ketritunggalannya. Ada Allah, ada Yesus. Apa yang membuat Stefanus kuat waktu dia dirajam batu? Karena dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, biasanya dikatakan di Alkitab, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi ini berdiri di sebelah kanan Allah. Itu adalah sebuah penghormatan. Dia berdiri. Coba, kalau ada penghormatan, kita tepuk tangan dengan berdiri. Kalau di Amerika misalnya ada nyanyi bagus gitu ya, kita tepuk tangan. Tapi kalau sampai bagus sekali membuat kita terpesona, berdiri. Berdiri itu berarti sesuatu yang luar biasa. Kalau ada orang-orang yang terhormat datang, kita nggak duduk, kita berdiri. Yesus dan Allah Bapa berdiri. Itu yang membuat dia kuat, penglihatan.
Makanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu gini loh. Tuhan, aku mau alami semuanya. Melihat, bermimpi, mendengar suaramu, peka. Buat Tuhan Yesus semua yang ilahi. Itu ada kepekaan ilahi. Apa itu namanya? Semua indera rohaniku, semua panca indera rohaniku terbuka. Karena Roh Kudus itu kalau bicara seperti itu, kreatif. Lalu penglihatan lagi. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Diturunkan dari langit sampai di depanku. Pada waktu Roh Allah menguasai dia, menguasai Petrus, maka Petrus bisa mendapatkan penglihatan. Kalau kita baca tadi, Stefanus dikatakan, maka Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Karena penuh itulah dia diberi kuasa bisa melihat. Karena Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia bisa melihat yang ilahi. Karena Elisabet penuh Roh Kudus, dia tiba-tiba bisa nangkep ini anak Allah. Yang dikandung adalah anak Allah, Immanuel. Makanya jadi orang Kristen kita berbeda dari orang dunia. Seperti kapan hari saya ngomong, kalau ada orang yang sakit, Tuhan gak ngomong panjang lebar, Roh Kudus gak ngomong panjang lebar. Orang itu sakit di sini, jantungnya terasa begini, gak usah. Roh Kudus langsung taruh di sini. Kadang tiba-tiba kita ketemu dengan seseorang, tiba-tiba di sini sedih, pengen nangis. Loh, aku kok tiba-tiba kepengen nangis ya? Tadi padahal gak apa-apa. Ketemu orang, tiba-tiba kepengen nangis, sedih. Kadang kita cek, kita bisa tanya orang itu, apakah kamu lagi duka cita? Gak usah, kamu lagi duka cita ya? Lah, kalau salah, kalau kita lagi belajar, ini memang perasaanku, atau perasaan itu Roh Kudus sedang bicara tentang orang itu, atau sebenarnya Roh Kudus bicara tentang orang lain, ya kan? Kadang kita harus latihan. Latihnya maksud gini, pas rasa ini siapa ya? Tuhan gitu. Kadang-kadang kita ngecek, kayak dulu seringnya, kadang-kadang lihat orang tiba-tiba nangis, kepengen nangis, ada apa ya? Terus tanya, kamu ada ngalami pergumulan ya? Terus misalnya orang, kenapa kok kamu ngomong gitu? Nggak tahu ya, kok kayaknya Roh Kudus itu berbicara tentang kamu ngalami pergumulan. Saya nggak tahu ini Roh Kudus atau perasaan saya. Kalau dia ngomong, iya saya pergumulan. Ini bener. Berarti saudara tadi yang kau rasakan itu yang perasaan dia. Kamu pengen nangis ya? Kayak saya kemarin yang ceritakan, tiba-tiba saya ngerasain perasaan suntuk, perasaan depresi, perasaan jalan buntu, pengen bunuh diri. Saya tahu itu bukan perasaan saya. Kalau saya lagi seneng-seneng kok tiba-tiba pengen bunuh diri, saya langsung ingat wajah seseorang. Langsung saya telepon seseorang untuk datang ke rumahnya, dan memang detik-detik itu dia mau bunuh diri. Dan tepat waktu, orang-orang yang saya telepon, teman-teman saya, tepat waktu. Kalau mereka terlambat, orang itu sudah bunuh diri. Pernah saya juga ngerasain tiba-tiba di dalam mimpi lihat seseorang, tapi orang itu padahal sudah gede. Di mimpi saya tuh orang itu kayak si anak-anak, kayak masih kecil, umur 8 tahun, 10 tahun gitu. Waktu lihat dia, saya tiba-tiba sedih gitu, kayak kepengen gendong dia. Sedih, duka cita, sampai bangun itu masih sedih gitu. Terus ibu saya sampai telepon, saya kok tiba-tiba lihat kamu sedih kenapa? Saya bilang, saya nggak sedih. Kamu ada apa? Saya nggak sedih tapi memang saya lagi sedih. Cuma saya bukan sedih dengan hidup saya, tapi saya ingat dengan wajah orang itu. Terus saya mulai belas kasihan, tahu nggak? Ternyata orang yang saya sedihin itu dalam keadaan depresi, sakit, gak ada duit, gak ada makanan. Itu orangnya di Indonesia, saudara. Tiba-tiba saya sedih sekali. Dia nggak ngomong, nggak pernah cerita. Tapi waktu saya mulai memberkati dia, orang lain yang cerita. Orang itu kemarin ngalami ini. Tapi dia nggak pernah cerita. Ada ngeluh sama saya? Enggak. Tapi tiba-tiba saya sedih gitu ya. Itu Roh Kudus itu caranya begitu, masuk sangat dalam. Maka kadang saudara mungkin lihat, kok hamba Tuhan itu kok tahu persisi perasaanku. Maka kadang-kadang ada orang ngomong, oh saya orangnya begini. Loh, padahal saya kadang-kadang tahu orang ini begini. Tapi kalau ngomong orang bisa tersinggung kan, pasti nggak ngaku kan. Padahal yang saya ngomong bener. Kayak dulu ada orang nggak ngaku ini, tapi setelah lama, ya loh saya dulu begini loh. Ya, tapi kadang-kadang kita nggak segala sesuatu kita sampaikan, kita cuma tahu, oh dia ngalami ini. Nah, itu cara Roh Kudus bicara. Makanya kita perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu kadang-kadang Roh Kudus itu sering ingin menunjukkan perasaan Bapa.
perasaan Yesus. Kadang-kadang kita tiba-tiba timbul suatu nyanyian, tiba-tiba kita kepengen memuji Tuhan, karena Roh Allah itu kan yang tahu hatinya Allah Bapa. Sehingga kita tiba-tiba timbul pujian. Sampai lagunya pun tiba-tiba timbul, lagu apa gitu ya kan. Nah, kemudian seringkali Roh Kudus itu pada waktu kita di dalam berbicara dengan seseorang, atau kita ada di dalam pengadilan, atau kita di dalam sebuah masalah yang besar, tiba-tiba itu Tuhan bisa taruhkan perkataan hikmat di lidah kita. Sekali lagi, Roh Kudus gak bicara panjang lebar, kelamaan. Ini yang tadi ya. Kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan saya mendengar sebuah YouTube, ada yang kasih tahu saya ya. Maksudnya tanya. Terus orang itu bilang begini, Roh Kudus waktu saudara berdosa, Roh Kudus tidak akan pernah menegur dosamu. Kok bisa ngomong begitu ya? Saya itu sampai heran. Dia bilang begini, karena Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu tentang bahwa kamu sudah ditebus. Kalau iblis akan mengingatkan dosamu, akan bicara, kamu berdosa loh, kamu saat ini berdosa loh, itu setan. Tapi kalau Roh Kudus tidak akan bicara begitu, tapi dia akan berbicara, kamu sudah ditebus, kamu sudah dibenarkan, kamu sudah dikuduskan. Ngawur saudara. Alkitab ngomong Roh Kudus yang menginsafkan dunia. Dan Roh Kudus itu mengajar kita. Roh Kudus itu yang menegur kita waktu berdosa. Pertama, Roh Kuduslah yang menegur kita. Jangan berbuat dosa, bertobatlah. Setelah kita bertobat, baru Roh Kudus tidak mengingat-ingat yang lain, tapi Roh Kudus mengingatkan bahwa kita sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Tapi bukan berarti waktu dosa Roh Kudus diam saja. Itu pekerjaan Roh Kudus kok untuk meluruskan kita. Ini di Markus 13 ayat 1. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Makanya kadang-kadang itu Roh Allah itu tiba-tiba bekerja dalam diri kita. Kayak saya dulu, ada seorang sakit. Katanya ada tumor di kepalanya. Saya datang untuk mendoakan. Tiba-tiba saya datang di depan dia. Saya bilang begini, nggak ada tumornya kepalamu, kamu sehat. Padahal itu orang-orang ngomong. Padahal di sini saya nggak mikirin. Saya tidak punya rencana ngomong begitu. Tiba-tiba saya ngomong, kamu itu loh nggak ada tumornya. Padahal dia ini sudah mau masuk operasi. Langsung saya, aduh kawan, ini saya ngomong lancang, apa ini Roh Kudus bicara? Roh Kudus itu tiba-tiba menguasai kita bicara yang Roh Kudus mau bicara. Dan ternyata besoknya saya dengar orang itu masuk ruang operasi karena mau operasi, kemudian dokternya udahlah mulai cobalah dicek lagi sebelum dioperasi. Dan ternyata apa? Tumornya sudah hilang. Saya bilang puji Tuhan, saya ngomong gak salah. Jadi kadang-kadang Tuhan itu tiba-tiba berbicara. Kamu begini, oh seperti ini. Karena Roh Kudus itu sedang mau menubuat atau berbicara sesuatu lewat kita. Kita dipimpin. Makanya kalau Roh Kudus gini, kamu berbicaralah begini-begini. Loh, kita ini manusia. Manusia itu bisa lupa. Banyak yang kesaksian kan. Malam dapat mimpi. Kalau bangun cepat-cepat dicatat. Kalau nggak dicatat kadang-kadang ada yang lupa. Hilang, ceritanya hilang sedikit. Karena sudah lupa, cepat-cepat dicatat. Iya kan? Nah kalau Roh Kudus selalu ngomong sama kita, ngomong, ya kita banyak lupa. Makanya langsung ditaruh di mulut, langsung bicara. Caranya Roh Kudus itu praktis dan efektif. Lalu lagi, sorry ya, kelewat nih jamnya, biarin lah ya. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Penuh Roh Kudus, langsung Tuhan bicara lewat mulut. Makanya dalam kehidupan kita akan powerful sekali kalau kita dalam segala perkara melibatkan Roh Kudus. Yang terakhir, Roh Kudus adalah sumber sukacita. Makanya orang yang penuh terus dengan Roh Kudus, sukacitanya tidak ditentukan oleh keadaan. Karena sumber sukacitanya datang dari Roh Allah yang menguasai dia. Kita baca ayatnya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh siapa? Oleh Roh Kudus.
Di dalam Lukas 10 ayat 21, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus. Dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Yesus bergembira di dalam Roh Kudus. Makanya kenapa Stefanus waktu dirajam batu, dia bisa mukanya berseri-seri. Bahkan dikatakan seperti bulan, berseri-seri. Dia melihat Bapa dan Tuhan Yesus berdiri. Mereka memberikan penghormatan dan siap menyambut kedatangan Stefanus. Tetapi juga memberikan sukacita. Makanya kalau ada Roh Allah bekerja, tiba-tiba ada lawatan, kadang ada orang yang tertawa kan? Tertawa. Karena Roh Allah itu sumber sukacita. Makanya dia bisa tentang dalam goncangan. Orang yang dipenuhi dikuasai Roh Kudus bisa bersukacita dalam badai. Kapan hari saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Orang ini hamba Tuhan ini bercerita begini. Ada jemaatnya atau orang lain ya yang dia ketemu, mungkin jemaatnya ya. Semua orang tahu suaminya itu kejam. Suaminya itu sudah selingkuh. Setelah selingkuh kemudian udah punya anak lagi. Istrinya mengampuni. Dan dia tetap bisa bersukacita, tetap layanan, wajahnya berseri-seri, tetap menguatkan banyak orang. Dan yang lebih parah lagi, suaminya mau mengusir dia karena semua hartanya itu atas nama suaminya. Banyak kalau di Indonesia kan hukumnya begini. Walaupun atas nama suami, tapi itu tetap secara hukum itu adalah milik berdua. Pada kenyataannya di Indonesia, kalau atas nama suami tetap bisa dijual, kecuali istrinya mau pakai pengacara ke pengadilan, tapi bayar pengacara kan mahal. Di pengacara pun setelah diketok bahwa istrinya mendapatkan separuh hartanya, tetap suami bisa menjual. Kecuali kalau di Amerika hukumnya, kalau sudah diketok suaminya nggak taat, dia masuk penjara. Kalau di Indonesia nggak masuk penjara. Jadi orang ini, istri dan anak-anaknya diusir. Tapi yang orang heran, orang ini bisa bersukacita. Sampai hamba Tuhan ini, saya sendiri heran. Orang ini bisa bersukacita setelah melihat suaminya selingkuh bertahun-tahun, dia ngampuni. Dan sekarang dia diusir. Itu kan kayak penghinaan. Dinikahi bertahun-tahun sampai punya anak, ditiduri bertahun-tahun dari dia masih gadis. Sampai kemudian mulai udah agak tua, sekarang dibuang begitu saja. Itu kan kurang ajar. Tapi dia bisa bersukacita karena Roh Allah menguasai dia. Sumber sukacitanya adalah di situ. Sehingga dia punya kekuatan untuk bisa bersyukur, punya kekuatan untuk tetap berdiri tegak dan melihat masa depan. Punya kekuatan untuk bisa mengampuni dan melihat suaminya dengan perempuan lain. Dan saya percaya, ya ini kan masih dia dalam proses ya, belum akhir. Saya percaya di akhirnya Tuhan pasti angkat dia, akan dibalikkan keadaan. Karena dia menang dalam setiap pergumulan. Nah itu ya, bicara tentang Roh Kudus itu sangat banyak saudara. Kita belajarnya pelan-pelan. Nah itu, oke, itu saja. Saya kembalikan kepada hostnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen.